untuk kita sama-sama merenungkan kembali kebenaran firman kasih karunia-Nya. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, apabila kami merenungkan kebaikan Tuhan, sungguh kami terpesona oleh karena segala sesuatu yang kami miliki, semua sumbernya adalah daripada-Mu. Dan pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang bersyukur ya Tuhan Yesus kepada-Mu, sebab Engkau sangat baik dalam kehidupan kami dan membangunkan kami kembali di pagi hari ini untuk bersyukur untuk-Mu ya Tuhan. Dan kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk menyambut kebenaran firman-Mu, terus memperbaharui akal budi kami supaya kami mengerti bagaimana Tuhan menjaga, memelihara kehidupan kami di dalam kasih-Mu yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya juga menyapa saudara kita yang selalu setia bersama-sama dengan kita, saudara Rivo, alamat dari Manado. Selamat pagi saudaraku ya. Tuhan memberkati. Baik, mari saudara, kembali lagi kita ke kitab yang sangat mulia, kitab Efesus, yang mengajar kita semua bagaimana menapaki proses ya pendewasaan iman kita. Posisi dari kitab Efesus ini sangat strategis Bapak Ibu Saudara untuk menolong kita membangun pilar-pilar pertumbuhan iman dan kedewasaan rohani kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan masih terus mendalami apa yang didoakan oleh Rasul Paulus, saudara-saudara, di Efesus pasal 1 ayatnya yang ke-15 dan 16 ya. Saya akan membacakan terlebih dahulu lagi bagian ini. Ya, saudara bisa melihat Alkitab saudara. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya membaca dari ayat 15. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kata karena itu merupakan kata transisi setelah ya, untuk menghubungkan setelah Rasul Paulus menjelaskan ya dasar-dasar dari pengharapan kita tentang pemilihan Allah, penetapan Allah atas kehidupan kita di dalam Yesus Kristus, berikut dengan segala berkat rohani yang dijanjikan oleh Allah di dalamnya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kemudian Rasul Paulus berbicara tentang jaminan daripada janji Tuhan itu dengan pemeteraian Roh Kudus, memeteraikan kita, mengunci kehidupan kita yang baru di dalam tubuh Kristus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak ada ruang keraguan untuk ya apa yang telah Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang telah dipersatukan di dalam tubuh Kristus. Ada meterai ya yang mengunci pengharapan kita yang menetap di dalam Tuhan, di dalam Yesus. Maka di ayat 13 itu, saudaraku, kita lihat ya, Paulus katakan di dalam Dia kamu juga, di dalam Yesus. Amin. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena berkat Tuhan ini, anugerah keselamatan hidup yang kekal ini merupakan pemberian
yang sangat istimewa, yang sangat luar biasa di dalam rencana Tuhan, dan ada orang-orang yang menerimanya. Amin. Ada orang-orang percaya yang menyambut kebenaran Allah, menyambut kabar baik ini, berita sukacita dari Allah tentang Yesus Kristus dan pengorbanannya, kerelaannya untuk menyerahkan dirinya, berkorban untuk menebus semua manusia. Dan ada orang yang menyambutnya, jemaat Efesus ini, dan juga saudara dan saya. Oleh karena itu, saudaraku, Paulus katakan, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur. Amin. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah merupakan sumber sukacita, bukan hanya bagi seorang hamba Tuhan, ya, bukan hanya bagi seorang pemberita Injil, tapi bagi kita semua orang-orang percaya, orang-orang kudusnya Tuhan. Apabila ya ada seseorang atau ada beberapa orang atau ada satu kelompok, satu keluarga, ya Bapak Ibu Saudara, yang menyambut berita keselamatan ini, berita kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka saudara dan saya dikatakan di sini itu adalah menjadi sumber sukacita kita yang tidak akan berkesudahan. Kenapa saudara-saudaraku? Karena ini adalah merupakan anugerah Tuhan yang jarang-jarang diterima oleh orang-orang, Bapak Ibu Saudara. Jadi hal yang unik, ya, hal yang istimewa apabila ada orang yang mau percaya kepada berita keselamatan, berita Injil kasih karunia Allah, dan yang benar-benar pasti telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana Yesus berkata, kalau ada orang, kalau ada seseorang yang diselamatkan, dikatakan seluruh isi sorga bersorak-sorai. Amin. Betapa besarnya dampak, ya, daripada kebenaran yang direspon oleh seseorang, ya, dan karena itu akan membawa suatu dampak bagaimana, ya, hidup mengasihi di antara sesama orang-orang percaya. Roh Kudus akan bekerja dan akan menguatkan setiap orang yang percaya sehingga kehendak Allah bisa nyata di tengah-tengah kehidupan kita bersama. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, ya, oleh karena ini adalah pekerjaan daripada Roh Kudus mengubahkan kehidupan daripada orang-orang yang dulu, ya, kita adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang sangat berisiko untuk menjalani kehidupan di dalam kebinasaan yang kekal. Tetapi sekarang kita, saudara-saudaraku, telah diangkat dari, ya, lumpur, dari kegelapan, dan kita dipindahkan kepada terang. Ya, setiap orang yang percaya memperoleh satu anugerah yang luar biasa di hadapan Tuhan untuk bisa hidup menyambut segala kebaikan Tuhan, segala berkat Tuhan. Maka saudara-saudara, ya, semestinya kita harus bersyukur atas setiap orang yang menyambut berita kebenaran ini, karena di situ kita bisa berharap kasih Allah akan semakin berkembang dan akan menjadi puji-pujian bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudaraku, oleh karena itulah kalau kita lihat, saudaraku,
Lalu bagaimana? Apa yang selanjutnya yang diharapkan setelah ya orang-orang percaya menyambut kasih karunia Tuhan ini, maka itu adalah merupakan starting point, ya, merupakan satu titik balik ya bagi orang-orang percaya untuk bisa melihat bagaimana selanjutnya panggilan Tuhan baginya untuk melanjutkan kehidupan dan melihat segala rencana Tuhan yang mulia, yang luar biasa. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah ya kita perlu memahami secara mendalam apa arti daripada pemeteraian ini, pemeteraian Roh Kudus ini, supaya saudara-saudara dan saya benar-benar ya bisa satu dengan yang lain sebagai orang-orang percaya. Kita merindukan untuk bertumbuh bersama. Amin. Supaya kita saling dukung, kita saling menguatkan, amin. Ya, saling tolong menolong, Bapak Ibu Saudara, supaya kita bisa terus bersyukur seperti Rasul Paulus katakan tadi. Oleh karena itu dia katakan, aku mengucap syukur senantiasa, amin, dan mengingat kamu selalu di dalam doaku. Ya, karena doa adalah merupakan dasar daripada pertumbuhan iman kita, saudara-saudaraku, sehingga kita harus benar-benar merindukan momen-momen di mana saudara dan saya bisa saling mendengarkan, ya, kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Amin. Karena kita tahu Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk bisa selalu mengambil bagian di dalam momen-momen persekutuan kita bersama, untuk kita memperdengarkan isi hati dan ketulusan hati kita terhadap saudara-saudara seiman kita, bagaimana kita merindukan satu dengan yang lain untuk maju bersama, amin, dan tidak ada satupun yang ketinggalan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, oleh sebab itulah ya kita lihat bahwa ya arti yang sesungguhnya dari pemeteraian Roh Kudus ya bagi kehidupan setiap orang percaya dan juga kehidupan kita secara persekutuan, ya, secara korporat di dalam tubuh Kristus itu, saudaraku, penting sekali kita memahami bahwa Roh Kudus itu mengambil tanggung jawab. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, pertama-tama bukan kita yang bertanggung jawab, tetapi Roh Kudus yang bertanggung jawab, dan kita memahami apa yang dilakukan oleh Roh Kudus, ya, mengadaptasikan pikiran dan hati kita kepada apa yang dilakukan oleh Allah kepada kita. Nah, oleh sebab itu saudara, kita lihat saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, Roh Kudus, ya, kita lihat dulu di Galatia pasal 3, ya, masih terkait dengan pemeteraian daripada Roh Kudus ini, saudara-saudara. Ya, jemaat Galatia, saudara-saudara, tidak terlalu memahami arti daripada pemeteraian Roh Kudus ini. Nah, ini sumber satu masalah ya di dalam proses perkembangan atau proses menjalani kehidupan iman jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, salah kaprah ya. Mereka tidak terlalu memahami dengan baik arti daripada pemeteraian Roh Kudus, sehingga mereka ya mengambil jalan pikiran sendiri, ya, menurut apa yang mereka anggap benar tanpa mereka memahami dengan baik arti daripada kasih karunia Allah dan pemeteraian Roh Kudus itu, maka berdampak kepada kesalahan di dalam praktek-praktek hidup mereka. Ya, Bapak Ibu Saudara,
Sehingga di Galatia pasalnya yang ketiga, Galatia pasal 3, kita lihat ya, kita baca di ayat 1, Paulus katakan kepada jemaat Galatia, "Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu?" Amin. Jadi saudara-saudaraku, ketika pertama kali Rasul Paulus memberitakan Injil kasih karunia Allah kepada orang-orang Galatia ini, yang dulunya mereka adalah para penyembah berhala, Rasul Paulus telah menjelaskan tentang ya salib Kristus dengan sejelas-jelasnya, amin, dengan seterang-terangnya, ya Bapak Ibu Saudara. Karena memang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita memberitakan firman Tuhan, kalau kita memberitakan Injil Kristus, memberitakan Injil keselamatan, itu harus benar-benar ya, penjelasan kita itu harus mudah ditangkap oleh para pendengar. Amin. Jangan memberitakan firman tapi malah membuat orang-orang yang mendengar jadi bingung. Ya, atau istilah orang masuk kuping kiri keluar kuping kanan karena tidak bisa disaring dan tidak mengerti apa inti daripada penjelasan tersebut. Nah, saudaraku, Rasul Paulus sangat meyakinkan ya, ketika dia memberitakan tentang Yesus Kristus itu sudah clear. Amin. Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang datang ke dunia menyerahkan dirinya untuk menjadi korban tebusan di atas kayu salib, menyucikan segala dosa manusia dengan pencurahan darahnya, dan kematiannya di atas kayu salib telah menyelesaikan segala hambatan manusia untuk kembali berhubungan dengan Tuhan. Dan oleh karena kematiannya dan penguburannya serta kebangkitannya, segala dosa dan kesalahan kita telah diampuni satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga setiap orang yang percaya pasti diselamatkan dan langsung termeterai oleh Roh Kudus sebagai jaminan dari janji Allah yang kekal. Nah, saudara-saudara, oleh karena itu, jemaat Galatia ini, saudara, di ayat 2 dikatakan, "Hanya ini yang hendakku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil?" Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus meminta konfirmasi kembali. Ya, Paulus ya meminta tanggapan mereka kembali sesudah sekian lama mereka sudah menerima keselamatan hidup yang kekal. Kembali lagi Rasul Paulus kepada apa yang telah mereka terima sebagai dasar daripada iman mereka yang mula-mula. Bapak Ibu Saudara, Paulus kembali kepada dasar yang sudah diletakkan. Ya, back to the Bible. Kembali lagi kepada Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kalau ada penyimpangan, ya, kalau ada kekeliruan, saudara, itu bukan karena masalah program, ya, bukan masalah kegiatan, bukan masalah hal-hal yang gagasan-gagasan duniawi atau gagasan ide-ide daripada para pemimpin. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi kembalilah kepada Alkitab, amin. Ya, back to the Bible. Itu adalah inti untuk cara untuk bisa memperbaiki kekeliruan. Amin. Karena apa? Karena dikatakan ya Rasul Paulus kepada Timotius, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat ya untuk mengajar, untuk mengoreksi dan mendidik orang di dalam kebenaran. Amin.
Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara, Paulus kembali mengajukan pertanyaan kepada jemaat Galatia ini, pertanyaan hal-hal yang dasar. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena itu pasti karena mereka jemaat Galatia ini tidak bisa memahami apa hubungannya fondasi dengan kestabilan daripada bangunan. Ya, kalau tidak memahami doktrin-doktrin dasar secara baik, maka perilakunya pun akan menyimpang, Bapak Ibu Saudara. Itu sudah pasti itu, Saudara. Nah, itulah sebabnya Paulus tadi berdoa setelah jemaat Efesus itu menerima dan mengetahui tentang dasar-dasar daripada pengharapan di dalam kehidupan yang benar di dalam Kristus Yesus dan pemeteraian daripada Roh Kudus. Ya, maka Paulus katakan, aku terus berdoa, aku mengucap syukur. Karena apa? Karena kalian semua sudah berada di posisi yang tepat. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, jemaat Galatia ini berpikir sesudah mereka diselamatkan, maka mereka berpikir akan berbuat baik menurut hukum Taurat. Mereka akan berbuat baik saja menurut imajinasi mereka, menurut khayal mereka sendiri, tanpa mereka mengetahui kerangka berpikir daripada perbuatan baik itu tidak bisa lepas daripada fondasi. Fondasi yang telah diletakkan oleh Rasul Paulus, yaitu kehidupan di dalam Yesus Kristus yang sorgawi. Ya, pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, tidak menempuh ya perjalanan kehidupan mereka dengan kerelaan mereka untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran tersebut. Sehingga saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan mudah mereka terombang-ambing dan terbawa arus dengan rupa-rupa angin-angin pengajaran palsu. Nah, itu Paulus katakan tadi, hai orang-orang Galatia yang bodoh. Ya, karena Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini, ya, orang Galatia ini, meskipun mereka sudah menjadi orang-orang yang sudah selamat, itu tidak berarti bahwa mereka secara otomatis akan bertumbuh di dalam kebenaran tanpa mereka berkomitmen untuk datang kepada pengetahuan akan kebenaran yang selaras, yang sebangun dengan rancang bangun daripada program Allah. Itu sudah merupakan sebuah ketetapan di dalam Yesus Kristus, dan kita tidak bisa mengubah takdir kita. Katakan, saya pinjam istilah itu Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita tidak bisa mengubah takdir kita, ya, bahwa kita ini sudah ditetapkan bahwa kita hanya bisa ya berubah, ya, kita hanya bisa menjadi lebih baik dan kita bisa menjadi sesuai selaras dengan kehendak Allah apabila kita mengerti siapa diri kita di dalam Yesus Kristus. Bahwa saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jemaat Galatia ini menjadi satu contoh yang gagal untuk memahami rancang bangun daripada rencana Allah di dalam tubuh Kristus, bahwa kita semua, saudara-saudara, harus bertumbuh selaras dan seturut dengan kehendak Allah di dalam pimpinan daripada Roh Kudus, bukan kembali kepada cara-cara kehidupan yang lama, sekalipun kelihatan itu sangat mempesona, atau sekalipun kelihatan di hadapan manusia itu merupakan penampilan yang sangat luar biasa, ya, yang membuat banyak orang bangga dan bertepuk tangan, memberikan aplaus. Bapak Ibu Saudara, bukan itu patokannya, ya saudara, bukan pujian daripada manusia menjadi ketentuan di dalam penilaian Allah terhadap kehidupan kita. Tetapi apa kata firman Tuhan? Amin. Kembali kepada Alkitab. Sehingga saudara-saudaraku, ya, di ayat 3 dipertanyakan kembali. Paulus benar-benar menyadarkan mereka kembali
kepada cinta kasih mula-mula. Ya, apa yang mereka alami, apa yang mereka dengarkan, dan bagaimana hal itu bersesuaian dengan cara hidup yang dikehendaki oleh Allah. Di manakah missing linknya, Bapak Ibu Saudara? Missing link, ya. Jadi ada hubungan yang terputus, Bapak Ibu Saudara, antara pengertian jemaat Galatia ini terhadap pemeteraian daripada Roh Kudus dan bagaimana mereka harus dipimpin oleh Roh Kudus juga di dalam mengiring Tuhan di dalam pelayanan mereka. Saudara-saudara, kita lihat ayat 3. Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah memulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaan ini merupakan argumen yang sangat masuk akal yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sebagaimana Paulus katakan di Roma pasal 8 bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari dosa oleh kuasa daripada Roh Kudus. Karena itu kita berhutang kepada Roh Kudus dan bukan kepada daging. Nah, jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kebenaran ini harus diulang-ulang terus oleh Rasul Paulus kepada setiap jemaat kudusnya Tuhan dimanapun. Jemaat kudusnya Tuhan di Roma, di Korintus, di Galatia, di Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, dan seterusnya, Bapak Ibu Saudara. Kebenaran ini harus terus diulang, disampaikan kepada setiap orang percaya. Karena apa? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, meskipun kita sudah dimeteraikan dengan Roh Kudus dan sudah menjadi pengikut Yesus Kristus, saudaraku, iblis tidak tinggal diam begitu saja membiarkan kita, Bapak Ibu Saudara. Pasti ya, iblis akan menggunakan segala cara untuk menggoda, ya, ingin mengembalikan orang-orang percaya itu supaya kembali kepada kehidupan yang lama dan berupaya merusak kesaksian hidupnya, hidup orang-orang percaya itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah, ya, maka kita harus terus belajar memahami dan kita terus datang kepada pengetahuan akan kebenaran, saudara-saudara, supaya sebagaimana Paulus katakan, karena itu saudara-saudaraku, berdirilah teguh dan jangan goyah. Karena apa? Karena memang saudara-saudaraku, kalau tidak mempunyai kepekaan yang tinggi, kita tidak mengasah dan melatih sistem responsif kita terhadap panggilan daripada Roh Kudus kepada kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kalau kita lengah dan tidak membangun dan tidak memupuk terus, ya, kehidupan iman kita yang benar di hadapan Tuhan, maka dunia sudah siap untuk menenggelamkan kesaksian kita. Jadi tidak boleh anggap remeh orang-orang percaya. Yang penting saya sudah selamat, yang penting saya sudah pasti masuk surga, yang penting saya sudah dimeteraikan Roh Kudus, dan selanjutnya bisa bebas berpikir menurut kehendak daging. Bapak Ibu Saudaraku, itu konyol namanya, ya, saudaraku. Jangan menjadi orang percaya, orang kudusnya Tuhan yang konyol. Karena apa, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus? Ada kerugian yang besar yang menanti setiap orang yang percaya yang lalai untuk mempersembahkan hidupnya untuk melayani di dalam kekudusan Kristus. Saudara dan saya sudah belajar, ya, bahwa di ujung sana ada tahta pengadilan Kristus yang akan meminta pertanggungjawaban kita terhadap apa saja, ya, yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini. Dan hidup kita pasti dievaluasi oleh Tuhan Yesus. Dan Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus akan mengevaluasi kehidupan kita bukan berdasarkan perasaan kita, Bapak Ibu Saudara. Bukan berdasarkan apa kata hati kita seperti dunia katakan, ikutilah apa kata hatimu. Karena kata hati manusia itu sudah tercemar dengan dosa, sudah tercemar dengan keinginan daging. Hanya
apa kata firman Tuhan yang bisa suci, dan hanya itu yang mempunyai nilai-nilai intrinsik daripada kemurnian di hadapan Tuhan, yang melekat pada diri Allah, yang melekat pada diri Roh Kudus, yang melekat pada diri Yesus Kristus, dan yang melekat pada diri saudara, karena kita telah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, oleh karena itulah maka saya terus menghimbau Bapak Ibu Saudaraku. Memang Paulus katakan, kalau kamu hidup menuruti pimpinan daripada Roh Kudus, memang daging itu menderita. Bapak Ibu Saudara, sebab apa saudaraku? Karena keinginan daging itu berlawanan dengan keinginan roh. Saudara dan saya harus siap menderita untuk memilih bagaimana kita selalu konsisten taat kepada firman Allah. Sekalipun saudara-saudara dan saya barangkali merasa kita ini dilatih oleh Tuhan, seperti kita dipaksa ya untuk berubah. Bapak Ibu Saudara, ingatlah itu karena keinginan daging di dalam diri kita masih menginginkan untuk menjauh dari kehendak Allah. Tetapi roh adalah penurut. Amin. Daging memang lemah, tetapi roh adalah penurut, dan kita melatih diri kita menjadi penurut-penurut Allah yang kekasih. Amin. Anak-anak Allah yang kekasih. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, di pagi hari ini saudara dan saya maju lagi satu langkah, satu step ya, yang baru lagi saudara memahami tentang pemeteraian daripada Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan meninggalkan saudara dan saya. Amin. Roh Kudus tidak akan menjauhkan diri dari saudara dan saya. Sebab itu adalah anugerah Allah yang sempurna yang dikaruniakan kepada saudara dan saya, supaya kita boleh yakin sepenuhnya tanpa ragu-ragu bahwa penyertaan kasih Tuhan itu sempurna dalam kehidupan kita. Hanya kita dipanggil untuk memahami dengan sebaik-baiknya, bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran, supaya kita mengerti bagaimana Roh Kudus itu terus memberikan pengaruh, ya, memanggil kita untuk senantiasa mengikuti apa yang berkenan, memilih yang terbaik di hadapan Tuhan, mengikuti kehendak daripada Roh Kudus. Sekalipun kita harus berkorban, meninggalkan keinginan-keinginan kita yang lama, dan rasanya sakit dalam latihan-latihan untuk taat kepada kehendak Tuhan ini. Ingatlah saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, pada akhirnya kehidupan kita yang Allah kehendaki adalah akan berbuah manis di hadapannya. Amin. Bukan berbuah pahit, tapi berbuah yang manis. Karena itulah pekerjaan Roh Kudus yang telah dimeteraikan di dalam hati kita dan kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi untuk kita semuanya. Tetap semangat saudara-saudaraku menjalani kehidupan, segala aktivitas dan tanggung jawab kita dengan tetap bersandar kepada kuat kuasa Roh Kudus. Saudara-saudara dan saya bisa mengucap syukur senantiasa terhadap apa yang telah Tuhan Allah lakukan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur memahami arti daripada pemeteraian Roh Kudus yang telah mengunci kehidupan kami untuk menyongsong seluruh pengharapan masa depan kami yang cemerlang di dalam Kristus Yesus. Kami bisa melihat semuanya itu melalui iman kepada setiap kebenaran firman-Mu yang mencerahkan hati dan pikiran kami, menuntun batin kami, menuntun pikiran kami untuk senantiasa mengadaptasikan, menyesuaikan seluruh pengharapan dan keputusan-keputusan kami untuk tetap setia, konsisten kepadamu, hanya mengharapkan segala yang terbaik datang daripadamu saja di dalam kehidupan kami ini. Terima kasih Bapa di dalam surga, Engkau yang memakai kehidupan kami untuk menjadi saluran berkat pemberitaan dan menyaksikan kehidupan yang benar ini
di tengah-tengah dunia ini dengan pertolongan daripada Roh Kudus, kami disanggupkan, kami dimampukan untuk melayani Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin, terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Ibu, selamat pagi. Salam buat kita semua. Salam Kudus.